Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa Eka Mardana Putri, 22/11/2023, semester 4, kelas DIB. Di sini saya akan membagikan video tutorial tentang tugas teknik visualisasi untuk analisis data dari mata kuliah pemrograman 2. Yaitu di sini sudah ada file PDF saya. Pertama ada latihan 1, Bitcoin. Terus di sini juga terdapat chartnya dari harga Bitcoin 4.000 hingga 14.000. Di sini per minggu dari tahun 2018 hingga 2019. Di sini kita membuat harga Bitcoin di tahun 2018 dengan sekian, dan 2019 juga sebagai berikut. Terus kita masukkan minggu pertama hingga 52. Terus PLT plotnya kita masukkan minggu ke, terus harga Bitcoinnya, line style marker terus selanjutnya ada titelnya, kita kasih nama harga Bitcoin per minggu tahun 2018-2019. Terus ya PLTY-nya untuk harga Bitcoin, terus PLT Excel-nya di hari Minggu, dan keluarlah sebagai berikut. Terus di sini ada penjelasannya, adalah chart line dengan analisis menunjuk perubahan harga Bitcoin dari waktu ke waktu, yaitu perubahan harga per minggu selama 15-19. Garis yang warna biru adalah perubahan harga Bitcoin 2018, sedangkan yang garis oranye yaitu di tahun 2019. Berikut adalah hasil pengerjaan saya. Terus lanjut di nomor 2 itu tentang latihan permain, yaitu menggunakan chartnya yaitu pie chart. Jadi di sini dijelaskan dari jumlah setiap permen itu masing-masing ada 20%, 15%, hingga yang paling besar yaitu 30%, Milky Way. Di sini kita buat candy name-nya sebagai berikut, ada KitKat, Snickers hingga Twix. Candy counts-nya untuk persatuannya nilainya ada 52, 39, dan segala macamnya. Terus warnanya bisa dipilih. Terus explode-nya jika berada pada posisi kedua maka explode-nya 0,1. Di sini untuk titelnya jumlah setiap jenis permen, keluarannya di sini. Terus shadow-nya adalah true. Keluaran sekian. Terus untuk penjelasannya yaitu setiap jenis kategori dalam dataset berbanding dengan keseluruhan untuk menghitung peluang munculnya permen Snickers secara acak. Maka rumusnya adalah jumlah permen Snickers total semua permen. Terus peluang permen Snickers ada 39/260 atau 0,15, yaitu 15%. Terlihat di grafik berwarna hijau menunjukkan peluang pengambilan permen Snickers secara acak. Untuk permen Snickers aja, maka permen warna hijau ditampilkan berbeda pada posisi yang berbeda dari yang lainnya. Terus kita masuk ke latihan 3 yaitu makanan. Seperti yang di atas, di sini kita buat dulu importnya
matpolip, nampi sama pandes SPD-nya. Terus di sini kita buat di salesnya ada apa saja? Ada lava cake, brownies hingga mochi. Terus untuk jumlah jualnya ada 14, 5, 12 dan seterusnya sampai 13. Terus untuk data frame-nya terus ada di sini dessert sales dan jumlah terjual. Terus di sini value untuk sort by jumlah terjual atau inflasi sama dengan true. Escortnya orange dan DF. Terus untuk warnanya juga bisa diatur selera. Figurnya, fix size-nya untuk ukurannya 20/10. Untuk ukuran pada setiap balok yang di sini. Label untuk Y-nya jumlah dessert jual, X-nya jumlah dessert jenis dessert, terus titelnya jumlah penjualan setiap jenis dessert. Nah, dikeluarkan yang di sini. Terus untuk X-nya di sini ini X dan sini Y. Nah, di sini untuk nama-nama makanannya tadi ada es krim dengan jumlah terbanyak, yaitu kita menggunakan bar chart. Di sini grafik di atas menampilkan data dessert tujuan terurut secara ascending. Ada 3 yang berwarna merah menunjukkan 3 jumlah penjualan terendah. Ada choco chip, mousse, sama truffles. Sedangkan jenis penjualan tertinggi ialah es krim mencapai 19. Terus latihan 4 penggunaan CPU. Di sini kita masukkan rumusnya. Monday, Tuesday, Wednesday. Itu di sini ada persoalan kita memiliki rata-rata CPU per jam kemudian selama seminggu. Terus yang dipertanyakan jam berapa pekerja biasanya makan siang dan apakah pekerja tersebut bekerja pada akhir pekan, pada hari apa pekerja mulai bekerja pada komputer mereka pada malam hari. Nah, untuk hari Monday-nya ada 22 dan seterusnya hingga ke 1. Untuk code-nya SNS Headmat CPU usage developer day. Di sini muncul output-nya untuk kita menghasilkan output setelah kita membuat codingan, yaitu dengan kode plt.show buka kurung dan tutup kurung. Di sini 0 hingga 23 adalah jam yang mereka gunakan pada saat penggunaan CPU pada pekerja tersebut. Terus yang chart tersebut yang kita pakai adalah heat map atau heat map graphic. Nah, di sini menggunakan kode warna mewakili nilai atau kepadatan relatif. Warna hitam tidak ada aktivitas CPU karena selain hitam ada aktivitas CPU. Jam bekerja makan siang jawab pekerja makan siang pada jam 1 siang karena setiap hari terlibat pada jam 1 menunjukkan warna yang sama, yaitu berwarna hitam. Yaitu posisinya sebagai berikut pada jam 1 siang. Terus untuk bekerja pada akhir pekan, yaitu pada hari Sabtu, minggu grafik berwarna hitam tidak ada pemakaian CPU dari jam 12 sampai jam 23.59. Oke, untuk hari Minggu itu mulai bekerja pada komputer pada hari Minggu mulai jam 6 sore hingga jam 8.
Ini adalah tingkatannya dari hari Senin hingga Minggu. Lanjut ke latihan 5 yaitu tentang jamur. Di sini ada peneliti yang sedang mempelajari jamur. Terus peneliti ingin menjawab pertanyaan kira-kira di manakah letak pusat pertumbuhan jamur. Buat bagan yang memungkinkan peneliti memperkirakan pusat pertumbuhan. Untuk inputnya sebagai berikut. Ini X-nya dan ini Y-nya. X-nya sebagai berikut dan Y-nya sebagai berikut. Untuk LTX scatter-nya kita pakai X Y-nya, terus untuk keluarannya menampilkan outputnya itu PLT dot zone. Ini digunakan scatter plot chart, yaitu sebuah tipe grafik yang menggambarkan suatu data yang menggunakan koordinat Cartesian. Penggunaan chart ini lebih tepat karena lebih baik ketika ingin melihat relasi antara dua variabel. Berdasarkan hasil tampilan di atas, penyebaran pertumbuhan jamur di antara koordinat dengan X-nya 4 dan 12. Terus karena terdapat lebih banyak pertumbuhan di daerah tersebut, pertumbuhan jamur menyebar di pusat awal membentuk cincin jamur dan kepadatan pertumbuhan jamur di daerah X 4 kurang 12. 4 hingga 12, sehingga dapat dikatakan bahwa pusat jamur awal koordinat dengan X sampai X 12. Oke, baiklah, untuk masuk ke data analisis berikutnya itu kita menganalisis data transaksi. Pada latihan 6 yaitu terdapat ada data, ada waktu, ada hari dan tanggal, customer, hingga harga atau price. Terus di sini kita panggil untuk grupnya dengan tipe produk ID .count, yaitu keluarannya sebagai berikut. Terus kita masuk sortnya yaitu transaction ID, escapingnya false, itu ada nomor 2 hingga 352. Terus kita ngambil yang nomor 5 ke atas, yaitu top 5-nya ada tertingginya ada 2, 5, 317 dan seterusnya. Bisa dilihat untuk transaksinya ada 520 kali dan dengan harga 520 kali. Card ID-nya dan seterusnya. Untuk tabel top 5-nya kita dengan memanggil kolom produk ID, ID produk transaction 2 dan tabel top 5. Terus selanjutnya kita panggil lagi seperti yang di atas dengan deskripsinya untuk lebih jelas dari transaksi dan seterusnya. Di sini ada minimal, ada maksimalnya, minimal ada 25% hingga 75%. Ini perhitungannya terus dengan harga sekian. Terus kita minta deskripsi dari integer 64. Terus kita panggil df1 dengan produk ID, value counts-nya yang dan sebagai berikut. Terus dengan data tipenya integer 64 seperti kita panggil pada berikut yang ini. Terus minta top 5-nya, yang masuk top 5-nya yaitu ada df1 hit 5, keluarlah sebagai berikut dengan kodenya, ID kuncinya itu produk ID. Terus kita masuk produk counts sebagai berikut, rename, keluaran hasilnya. Terus ada produk counts index name
produk ID-nya, produk counts, ada berikut juga. Terus top 5-nya dari produk ialah sebagai berikut. Di sini ada persoalan juga. Terus saya masukkan, tapi dengan menambahkan tambahan kode, yaitu get customer price, customer ID price, the group test body style, yaitu kata kuncinya customer ID. Bisa dilihat dari soal pertama itu, buatlah deskripsi statistik visual box plot yang menjelaskan top 5 produk penjualan terbanyak. Terus yang di B-nya, buatlah visualisasi matriks korelasi dan tren perbandingan. Terus di sini kita panggil grup test body style-nya hit keluar sebagai berikut hingga mencapai angka 999 dengan harga 870,93.000. Terus kita masuk ke pembagiannya, sort groupnya dengan kata kunci customer ID sebagai berikut. Oke. Dapat mulai nilai grup dari grup method yang digunakan adalah get group. Oke. Masukkan kata kuncinya dengan price, yaitu di grup 49788, harga sekian. Kita cari keluaran di 25, 26 dan 776 dengan nama price lot 64. Oke, masuk seterusnya. Terus get group 96 itu ada 400 hingga 406. Terus ada selanjutnya ANOVA, group body style price, kata kunci price di 49. Terus result dari ANOVA-nya sekian. Terus dan seterusnya. Terus di sini berdasarkan hari, tanggal, dan tahun. Sebagai berikut, dari tanggal 23 hingga 26 bulan 8 2012 terdapat 10 transaksi, yaitu produknya juga 10 dengan harga berikut juga. Terus untuk yang terakhir itu ada menurut waktu dari 2012 sampai sama maksud saya dari tanggal 23 sampai 26 dengan jam salesnya itu 18 dan sampai 73. Plotnya yang kita masukkan time, jam sales, Apple lifestyle. Terus untuk di bagian X dan Y-nya, di X-nya kita kasih nama time dan Y-nya jam sales. Untuk judul atau titelnya jam sales berdasarkan waktu. Berikut adalah cat keluarannya. Baiklah, sekian dari video penjelasan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.